Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Labuh Mayit. Dengki, dendam dan amarah sudah menyatu dengan mantra. Cerita ini ditulis oleh Retrakala, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Dan jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Labuh Mayit. Suara dentuman hebat muncul. Bima kaget. Dia melihat sosok Jegerik dan Buto Ireng terlempar ke belakang. Belum pulih dari kekagetannya, kini dia mendengar sayup-sayup suara gamelan. Mbak Mai. Dia tahu energi ini, entah kenapa ketakutannya bertambah. Dilihatnya Maya mulai menari. Matanya tertutup rapat, gerakannya begitu gemulai mengikuti suara gamelan yang semakin kencang terdengar di sekitar mereka. Bagaimana bisa? Dia benar-benar tidak mengerti. Seharusnya mantra yang dia ucapkan untuk memanggil Semboko Kuning tidak Krombeskono. Bahkan Sembojo yang berdiri di sebelah Maya langsung bergerak mundur, menarik Jegerik dan Buto Ireng menjauh dari Bima dan Maya. Suara gamelan makin keras terdengar. Maya masih terus menari mengikuti setiap alunan gamelan. Tubuhnya meliuk-liuk mengingatkan Bima dengan satu sosok yang tidak pernah dia lupakan. Gendiswari. Langit tiba-tiba saja menjadi kemerahan. Udara di sekitar mereka terasa menjadi lebih panas. Seketika ia melihat ada cahaya merah yang menukik cepat ke arah Maya. Sejenak Bima mengira kalau itu adalah serangan yang dibuat oleh Sembojo. Saat cahaya itu berada di atas kepala Maya, benda itu berubah menjadi bola api besar dan terus bergerak melingkar. Semakin lama gerakan bola api itu turun dan berputar di sekeliling Maya yang masih menari dengan anggun. Banaspati. Sembojo menatap bola api yang terus berputar mengiringi Maya yang tengah menari. Mendengar apa yang Sembojo katakan, perasaannya membucah bahagia. Tidak menyangka kalau salah satu sosok kuat menghuni alas lali jiwa tengah hadir. Bocah Radbe Utel, Cak Gendeng. Rasa cengar-cengir, manusia bodoh, semaunya sendiri. Lambemu. Kamu bertambah kuat, Bim. Pak Arif. Berdirilah, jangan jadi laki-laki lemah. Katanya punya ilmu kanuragan, tapi cengeng. Bagaimana kalian bisa datang? Karena ketulusan dan niat kalian. Dewi sudah muncul di dekat Kromo Sengkono. Bima melongo. Bagaimana mungkin mereka semua datang ke tempat ini? Belum sempat Bima membalas ucapan Dewi, seketika pohon-pohon bergerak dengan cepat. Tubuh Bima bergetar. Dia tahu energi ini. Suara ketemu bocah ingon-ingonku. Tenangkan dirimu, Bim. Dia datang untuk melakukan tugasnya. Tugas? Tugas Punggawa Pitu untuk menjaga air Sendang Pitu. Semua yang ada di sana melihat ke arah Kromo Sengkono dengan tatapan keheranan. Kromo Sengkono mulai melancarkan serangan ke arah Sembojo, namun dengan mudah Sembojo menangkisnya dengan menyabetkan selendang yang menjuntai di kedua tangannya. Bocah goblok. Kue ngopo Mereka semua tidak tahu jika kemampuan Sembojo di luar nalar. Dengan Kromo Sengkono yang tiba-tiba saja memberikan serangan dengan jelas hanya akan membuang-buang tenaga. Berisik. Ya cacal wae sapa ngerti kena.
Dewi seperti menghela nafas, apa yang membuat Cempoko Kuning memilih mereka untuk menjadi penjaga Sendang Pitu, sedangkan kelakuan mereka sama-sama di luar dugaan. Dewi kembali menolehkan kepalanya ke arah Bima. Pulihkan lukamu dulu. Kekuatan demit itu sungguh di luar nalar. Aku akan coba menahannya, setelah itu pergilah. Pergi? Lalu bagaimana dengan kalian? Bima merasa bersalah dengan keputusannya yang sembrono membuat mereka semua dalam bahaya. Dia tidak mengira kalau kekuatan Sembojo sedemikian kuat. Dari raut wajah Dewi yang begitu khawatir sudah membuat Bima paham makhluk seperti apa Sembojo itu. Benar, pergilah menjauh dari tempat ini. Jika Sembojo berhasil menguasai Sanggarpati, semua penduduk alas lalu jiwa akan bisa keluar dengan mudah. Berbeda dengan Gendiswari yang hanya ingin menambah ingon-ingon. Lalu apa yang akan terjadi? Sudah tidak ada waktu untuk menjelaskan. Biar nanti Kromo Sengkono yang memberitahumu. Bima mengikuti arah pandang Dewi. Benar saja dia merasakan aura kematian yang kuat memancar dari arah Sembojo. Meskipun tatapannya datar, akan tetapi Bima masih bisa merasakan aura membunuh dari dalam hati Sembojo. Di mana Cempoko Kuning? Aku tidak tahu. Semenjak dia bangun, dia hanya berpesan kalau Sembojo akan segera datang dengan dendam yang masih tersimpan di hatinya. Kromo Sengkono, Ki Ganang, kalian sarang dua demit yang ada di belakang Sembojo. Biar aku yang berhadapan dengan wanita itu. Rif, sembuhkan Bima dan bawa mereka pergi dari sini. Sudah selesai. Bima memperhatikan demit-demit yang ada di depannya. Mereka sudah bersiap untuk bertarung. Ingin sekali dia membantu mereka. Bagaimanapun juga masalah yang terjadi saat ini karena kecerobohannya. Tidak usah nunggu lagi. Lakukan apa yang kau inginkan. Kromo Sengkono dan Ki Ganang mulai mengeluarkan energi mereka. Batin Bima terkesiap. Nafasnya menjadi sesak. Sudah lama aku pergi dari tempat ini. Sekarang sudah berubah semua. Di mana Gendiswari? Bukan urusanmu lagi apa yang sudah terjadi di sini. Aku melihat anak perempuan itu mirip dengan Gendiswari. Bima terkesiap mendengar ucapan Sembojo. Berarti apa yang ia rasakan tadi tidak salah. Kenapa energi Gendiswari bisa ada di dalam tubuh Maya? Padahal sosoknya sudah lama mati. Kamu tahu aku siapa? Jangan main-main denganku, bocah sepertimu bisa aku lumat kapan saja. Dewi tersenyum. Dia tahu sosok Sembojo. Bahkan dengan kemampuannya belum tentu dia bisa mengalahkan demit yang sudah hidup jauh lebih lama daripada dirinya. Sejenak Dewi diam. Kemudian tangannya terangkat dan menunjuk ke arah Maya yang masih menari dengan Banaspati yang masih mengelilinginya. Mencari Gendiswari. Lihatlah anak itu, kalau kamu sakti pasti akan tahu. Sembojo mengeram. Dia tahu persis apa yang dimaksud oleh Dewi. Jika anak perempuan itu memiliki energi Gendiswari, berarti memang sosok tersebut sudah mati. Tanpa aba-aba, Sembojo langsung bergerak dengan cepat, diikuti dengan Jegerik dan Buta Ireng. Sembojo langsung mengarah ke Dewi, sedangkan kedua antek-anteknya menyebar, mencoba menyerang Kromo Sengkono dan Ki Ganang. Terdengar suara menggema yang berasal dari arah Sembojo dan Dewi. Sosok demit wanita itu bergerak lincah sembari mengibaskan selendang yang ia kenakan. Sedang Dewi terus menghindari serangan Sembojo. Sekarang aku tanya, di mana Cempoko Kuning? Cari di Sekti. Masa dari tadi tanya terus? Mata Sembojo menyipit, hatinya menahan amarah. Sosok Dewi benar-benar memuakan. Kakek kumpul Karmanungso. Membuat mulutmu tidak bisa diatur. Cangkeman. Siapa sekarang yang butuh manusia untuk bisa kembali ke tempat ini? Sembojo mengeram. Tiba-tiba saja energi yang ada di sekitarnya meluap dengan hebat. Dewi yang menyadari ada tanda bahaya segera mengeluarkan pusaka belatinya. Kang Mas, Den Mas,
bikin aku mati. Bawa anak-anak itu ke tempat yang aman. Dalam sekejap, kedua laki-laki yang menempel di tubuh Dewi mereka langsung membuka mata. Dewi yang sudah siap bertempur langsung mengerahkan energinya, sedangkan kedua saudaranya memisahkan diri. Satu orang menuju ke arah Maya, sedang satunya langsung menuju ke arah Bima. Percuma kamu meminta saudara-saudaramu itu. Anak-anak itu sudah kutandai untuk menjadi abdiku. Di mana saja bisa aku cari. Sudah selesai bicaranya. Kalau sudah bisa dimulai. Belum sempat Sembojo membalas ucapannya, Dewi langsung menghilang dari pandangan. Sosoknya tiba-tiba saja muncul di atas Sembojo sembari mengangkat tangannya untuk menghujamkan belati yang ia pegangi. Sembojo menyadari arah pergerakan Dewi. Dengan gerakan anggun dia mengelak ke arah samping. Sekali kibasan Sembojo mampu menahan serangan Dewi. Sembojo nampak terlihat tenang saat posisinya tepat berada di depan Dewi. Sekali lagi dia menyabetkan selendangnya. Naas, Dewi telat menghindar. Demit wanita itu terkena pukulan telak. Tubuhnya terpelanting ke belakang dan membentur tanah dengan keras. Belum waktunya kamu main-main denganku. Ayo Pak, kita bantu mereka. Duduklah bersila. Akan aku sembuhkan dulu lukamu. Biar mereka bertarung. Sementara itu aku akan menyembuhkanmu. Tapi Pak, bukan hanya kemampuanmu yang berkembang ya Bim, tapi sifat keras kepalamu juga semakin besar. Cepat, kalau kamu mau membantu mereka, kita segera pulihkan dirimu dahulu. Bima menurut. Dia segera duduk bersila, sedangkan Pak Arif berjalan memutar dan duduk di belakangnya. Sejurus kemudian Bima merasakan ada energi yang mengalir kuat di tubuhnya. Musuhmu saat ini memiliki kemampuan di luar nalar Bim. Berhati-hatilah. Pak Arif waspada saat melihat serangan mematikan yang dilontarkan oleh penghuni alas selali jiwa pada anak buah Sembojo. Bima membuka matanya ikut memperhatikan pertarungan yang tengah terjadi. Selama ini dia tahu kalau Sembojo merupakan sosok demit yang menakutkan. Teringat saat pertama kali dirinya melihat sosok itu, tubuhnya bisa gemetar dengan sendirinya. Siapa sebenarnya Sembojo, Pak? Sebagai pelajaran untukmu kelak, kenali dulu musuhmu. Jangan bertindak gegabah. Yang aku tahu makhluk itu sudah ada ratusan bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu. Bima merenung. Perjalanannya ke alas selali jiwa ternyata tidak memberikan pengalaman apapun. Dia masih ceroboh dan egois dengan setiap keputusannya. Bagaimana dengan Maya, Pak? Ia menolehkan kepalanya ke arah Maya yang masih terus menari, bahkan gerakannya semakin cepat. Pemandangan itu membuat Bima terpesona sekaligus merasa ngeri. Pak Arif menengok ke arah Maya. Dilihatnya Banaspati masih terus berputar-putar mengelilingi Maya. Tiba-tiba saja terjadi sebuah gerakan yang cepat di sekitar mereka. Bima dan Pak Arif yang sedang memperhatikan Maya langsung tersentak, mengira ada serangan yang ditunjukkan pada mereka. Astaga, apa yang kau lakukan? Dewi memintaku untuk menjaga anak ini jika terjadi sesuatu padanya. Segera selesaikan proses penyembuhan yang kau lakukan, Rif. Bima menengok lagi ke arah Maya. Di sana juga terlihat seorang laki-laki yang mirip sekali dengan Nakula, namun posisinya sedikit agak menjauh dari kobaran api Banaspati. Sadewa, mereka berdua kembar yang menempel di tubuh Dewi. Cepat selesaikan. Berisik, diamlah. Pak Arif terlihat jengkel, sedangkan Bima hanya bisa nyengir. Kembali Bima memejamkan matanya, menyerap semua energi yang diberikan oleh Pak Arif. Dewi terpelanting ke belakang. Dia benar-benar kewalahan menghadapi Sembojo. Jelas ada jurang pemisah yang begitu dalam di antara keduanya. Sepersekian detik menoleh ke arah Kromo Sengkono dan Ki Ganang, berharap jika mereka sudah selesai dapat segera membantunya. Namun sayang, kekuatan buta ireng dan jegrik sama kuatnya dengan mereka berdua. Dewi kembali terlempar ke belakang. Sabetan selendang milik Sembojo tepat mengenai wajahnya. Jangan melamun. Kamu lupa aku siapa? Dulu aku ajari kanuragan, sekarang malah berani sama aku. Siapa yang membunuh Gendiswari?
Dewi menggeleng, dia tidak mau menjawab apapun. Matanya terus menatap Sembojo dengan penuh dendam dan kemarahan. Sembojo sekali lagi mengibaskan selendangnya yang mengenai wajah dan dada Dewi. Seketika Dewi langsung terpuruk ke tanah dan memuntahkan cairan hitam dari mulutnya. Rakam jawab. Mau kaya jagoan. Sekarang seperti tikus yang sedang mencari lubang untuk bersembunyi. Dewi terengah-engah, dia sama sekali tidak takut dengan sosok yang ada di depannya. Tangan kanannya terus saja mencengkeram erat belati yang sedang ia pegang. Tidak mau bicara. Kamu tidak ingat siapa yang dulu merawatmu? Aku yang sudah membunuh Kediswari. Kamu aku minta untuk menjaga saudaramu, malah kamu bunuh. Pantas Kediswari tidak pernah kelihatan lagi setelah aku memintanya untuk membuka Sanggarpati. Koi. Mengetahui satu kebenaran, selama ini dia bertanya-tanya kenapa bisa sosok Gendiswari yang terkenal lembut bisa berubah seperti itu. Ya, kamu tahu kenapa aku tidak suka dengan Cempaka Kuning? Karena banyak aturan. Dulu aku yang dibuang, sekarang Gendiswari yang kau buang. Energi besar meluap dari tubuh Sembojo, angin menderu dengan keras. Sosok Sembojo yang terlihat cantik perlahan berubah menjadi mengerikan. Kedua taringnya yang panjang tumbuh perlahan. Lidahnya menjulur ke depan, kulitnya menjadi kehijauan, serta matanya yang berkilat kemerahan. Sembojo dengan sekuat tenaga mengibaskan selendangnya ke arah Dewi. Beruntung Dewi masih sempat menghindar dengan cepat. Ia bergerak ke arah samping. Aura kemarahan benar-benar menyelimuti Sembojo. Matanya terus menatap nyalang penuh dengan dendam kesumat pada Dewi. Tangan Sembojo terangkat, energi berwarna kemerahan semakin terlihat memadat dan mengeluarkan cahaya seperti petir di sekelilingnya. Dewi terengah, tatapannya memandang ke arah bola energi yang dibuat oleh Sembojo. Dia sudah menyambut kematiannya, sedari awal memang dia tidak akan pernah bisa melawan Sembojo. Apa tujuanmu kembali ke tempat ini? Kenapa manusia itu bisa punya energi lembut seperti kita? Dewi yang merasa perhatian Sembojo tengah terpecah langsung melempar belatinya ke arah depan. Namun sayangnya dengan mudah Sembojo mengibaskan belati itu hanya dengan sekali sabetan. Percuma. Aku bertanya. Tiba-tiba saja angin menderu dengan hebat. Suasana menjadi lebih mencekam daripada biasanya. Bahkan Dewi seolah terlihat bergidik. Pantas jadi dia yang menggantikan Kediswari jadi penggawa itu. Bukannya seharusnya kau sudah tahu siapa dia? Bukannya dirimu yang menjanjikan pada Bima akan membantu untuk membawa pergi manusia itu dari alam ini? Dewi sebenarnya tahu jika Sembojo tidak bisa dengan mudah masuk ke alas Lali Jiwo. Pagar yang sudah dibuat oleh sang raja hanya bisa dipunahkan oleh sang raja itu sendiri. Selama ini Sembojo hanya membaca hasrat yang ada dalam diri Bima, sehingga dia menggunakannya untuk memancing bocah itu agar menghancurkan pagar gaib yang selama ini selalu menghalanginya. Aku sudah lelah dibantah, sepertinya memang sudah waktunya kamu menyusul saudara perempuanmu. Dewi hanya tersenyum menyeringai dan menutup matanya. Siapa yang memberi contoh untuk bertengkar? Boten enten, Bo, ucap seorang wanita pada dua bocah perempuan di depannya. Salah satu anak perempuan itu dengan kepala mendongak menatap Sembojo, sedang anak satunya terlihat menahan isakan tangis ketakutan. Gak usah nangis. Si Mbok paling ora seneng kalau kalian bertengkar. Sekarang pada minta maaf. Tidak diminta dua kali, dua bocah perempuan itu langsung berpandangan dan saling berpelukan. Maafkan aku ya Mbak Yu. Iya Nyimas, mbakmu juga salah. Terlihat Sembojo tersenyum dengan apa yang dilihatnya. Sorot matanya yang tadi terlihat tegas tiba-tiba saja sudah menghilang dan digantikan dengan sorot mata teduh menenteramkan. Nah kamu Dewi, jadi Mbak Yu harus menjaga adikmu. Gendiswari jadi adik jangan nakal sama kakak perempuanmu.
Dewi membuka matanya sudah ratusan tahun yang lalu saat semua itu terjadi, namun masih jelas diingatannya bagaimana dia selalu menjadi tameng untuk Gendiswari. Tidak usah mengingat apa yang seharusnya tidak menjadi milikmu. Aku membesarkanmu, tapi akhirnya kamu lebih memilih Cempaka Kuning. Sekali lagi, apa tujuanmu kembali ke tempat ini? Semboja menelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, kemudian seutas seringai muncul di bibirnya. Mau tahu kenapa aku pulang ke sini? Seharusnya demit itu bisa lebih bebas di alam manusia. Para manusia sudah terlalu sombong, merasa kalau kita harus menjadi pesuruh mereka. Percuma. Para demit di alas ini bakal tunduk sama Cempaka Kuning, lelembut yang bisa menjaga dan memakmurkan semua. Lah kamu hanya punya nafsu dan keinginan untuk memiliki alas ini. Kui gampang, yen ritualku kedaden. Cempaka Kuning akan menjadi peliharaanku. Apa maksudmu? Mbok kira aku bakal mateni kowe? Demit yang punya kanuragan sepertimu dan Cempaka Kuning, sayang kalau langsung dibunuh. Kalau darah sang raja dan air sedang itu sudah tercampur, bisa digunakan untuk ritual supaya sukma dari demit bisa masuk ke dalam raga manusia, hidup jadi satu dengan manusia, membuat cilaka manusia. Dewi membulatkan matanya seketika. Dia tidak menyangka kalau Semboja memiliki niatan seperti itu. Dewi melirik Maya sekilas. Dia mendapati kalau bocah wanita itu masih terus menari. Ritual apa? Lapo mayit. Lapo mayit. Orang ngerti tak? Ternyata Cempaka Kuning tidak memberitahu. Ya, hidup itu pilihannya. Sudah sekarang waktunya kamu tidur. Semboja mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Sebuah senjata mengenai pipi Semboja. Darah hitam memercik mengenai muka Dewi. Semboja seketika melihat ke arah belakang. Memang harusnya aku tangani dulu. Dewi membuka matanya. Dia mengerang lemah. Dilihatnya Bima tengah berdiri beberapa meter tidak jauh dari tempatnya. Dan sungguh ajaib, bukan merasa ketakutan, tapi ekspresi wajah Bima malah terlihat bahagia. Kenapa dia menyeringnya seperti itu? Bocah Peko, kenapa kamu kesini? Kau tahu, sudah beberapa kali nenek itu menjambak rambut Maya. Aku tidak terima. Dewi terkesima bagaimana mungkin Bima melempar tombak miliknya hanya untuk membalas Sembojo yang sudah menjambak rambut Maya. Dewi mengedarkan pandangannya mencari keberadaan Nakula dan Arif, namun keduanya tidak nampak dimanapun. Pergi dari sini, dasar bocah kendeng. Bukan menuruti perintah Dewi, justru Bima mengeluarkan energinya. Dewi sedikit tersentak. Dia tidak menyangka Bima bisa mengeluarkan energi sebesar ini. Sudah sedari lama aku menahan. Kemarin kau membuat temanku menjadi buruk rupa, ditambah kau juga berani menjambak kepala saudariku. Terus kamu mau apa? Kamu pikir bisa membunuhku? Dia benar-benar tidak habis pikir dengan bocah satu ini. Meski darah sang raja mengalir di tubuhnya, tapi sepertinya tidak dengan kecerdasannya. Pikiran bocah ini sudah terganggu. Membunuhmu? Tidak, aku tidak akan membunuhmu. Tapi aku ingin memotong rambutmu biar gundul seperti Banaspati. Bocah tengik. Bima bergerak ke arah samping. Dilemparnya bola energi ke arah tanah. Sengaja dia membuat debu yang berasal dari tanah agar menutupi pandangan Sembojo. Sekarang! Sontak Nakula langsung muncul di sisi Dewi dan membawanya pergi ke sisi Maya. Sedang Bima lari tunggang langgang meninggalkan Sembojo yang masih mencoba mencari keberadaan Bima. Bocah-bocah gendeng, kalian ngapain? Maaf mbak, aku dipaksa anak itu. Arif di mana? Sedang membantu Rama Senggono. Tunggu sebentar. Pantas Simba sangat menyukai bocah ini.
Banaspati. Putaran api yang mengelilingi Maya melambat. Sosok Banaspati berdiri memandang Bima penuh dengan raut wajah curiga. Apa? Berputarlah lebih luas, biar kami semua masuk ke dalam lingkaran apimu. Sialan, kamu mau membuatku babak belur. Tolong. Belum sempat Banaspati menjawab, sosok Sembojo dengan cepat bergerak ke arah mereka. Bima dan kedua saudara Dewi sudah bersiap untuk bertarung, namun tiba-tiba saja ada kobaran api besar. Sosok Banaspati berputar mengelilingi mereka semua. Sembojo berhenti menatap ke arah mereka semua dengan pandangan kesuma, terutama pada Bima yang sudah berniat membuat kepalanya menjadi botak. Belum pernah dia merasa dihina sekeji itu. Nakula, Sadewa, berjagalah. Aku ingin memastikan sesuatu. Bima langsung duduk bersila. Terdengar suara benda yang melesat dengan cepat ke arah Bima. Untung Dewi sadar dan langsung menggeser tubuhnya. Dengan kecepatan luar biasa, sebuah mata tombak jatuh di depan Bima dan menancap di tanah. Dewi melihat Bima tersenyum. Dia tahu apa yang sedang dilakukan oleh pemuda itu. Langit tiba-tiba saja menghitam. Suara gemuruh guntur saling bersahutan. Sembojo yang merasa ada perubahan medan energi sekilas memandangi langit. Dahinya berkerut. Apa yang dilakukan bocah itu? Percuma, tidak akan ada yang bisa keluar dari tempat ini. Dalam hati Dewi membenarkan apa yang Sembojo ucapkan. Mereka bisa masuk ke tempat ini karena dipanggil oleh Bima dan Maya. Sedang untuk keluar saat ini mereka tidak mungkin bisa karena masih terhalang oleh pagar gaib yang dibuat oleh Sembojo. Bayu, sembuhkan lukamu dulu biar kami yang sementara mengurusnya. Dewi mengangguk, kemudian ia langsung duduk bersila dan mencoba menyembuhkan lukanya. Sementara itu Bima terus diam. Dia mencoba mencari keberadaan cemboko kuning meskipun terakhir kali sosok demit wanita itu mengatakan kalau dia akan menghilangkan hawa keberadaannya. Bima yakin dia masih bisa berkomunikasi dengan cemboko kuning. Suara gamelan mulai melemah seolah para penabuh sudah kelelahan. Bawa mereka semua menggunakan keris gondol rogo milik Ki Ganang. Bawa kemana, Nyai? Sendang Pitu. Bima membuka matanya, nampak Sembojo masih diam mengawasi mereka. Nakula, Sadewa, kemarilah. Ada yang ingin aku sampaikan. Segini saja, kata Kromo Sengkono mengejek ke arah Buto Ireng. Sedari tadi mereka saling menghantamkan pukulan. Bahkan pohon-pohon sampai ikut terbakar hasil dari pertempuran mereka. Setelah ini Nyai bakal jadi pemilik tempat ini. Kamu semua akan mati. Alah, siluman itu jadi raja di tempat ini. Ya tetap kamu jadi kacungnya dia. Geram dengan ucapan Kromo Sengkono, Buto Ireng mengangkat kedelapan tangannya dan langsung menyerang ke arah Kromo Sengkono. Melihat lawannya marah, Kromo Sengkono terlihat senang. Dia suka sekali dengan makhluk-makhluk yang mudah diprovokasi seperti ini. Kromo Sengkono menunggu hingga saat Buto Ireng dalam jangkauannya. Dia langsung menyabetkan tombak yang ia pegangi. Terdengar suara tebasannya dibarengi dengan teriakan kesakitan. Buto Ireng merasakan kesakitan karena salah satu tangannya putus tertebas tombak Kromo Sengkono. Itu baru satu, masih ada 7 lagi. Sementara itu Ki Ganang mulai kewalahan dengan sosok yang ia hadapi. Berkali-kali dia menyerang Jegrik, namun tidak ada satupun serangannya yang mampu menembus kulit tebalnya. Kulitmu tebal ya. Jegrik tidak menjawab. Dia terus mengeram mengikuti arah kemana saja Ki Ganang berpindah. Ki Ganang sadar seharusnya dia melawan Buto Ireng ketimbang demit satu ini. Kekuatan yang dimilikinya tidak cocok untuk bertarung melawan Jegrik. Tanpa Ki Ganang sadari, sebuah pukulan telak dilakukan oleh Jegrik. Melihat Ki Ganang yang tumbang, Jegrik langsung membabi buta memberikan serangan. Saat Jegrik hampir memutuskan leher Ki Ganang, tiba-tiba saja ada serangan dari arah samping. Jegrik menjatuhkan Ki Ganang dan bergerak mundur. Coba di negara orang tua. Tua, apa maksudmu tua? Rasa kagak ngomong Ki.
Daripada setelah ini pijetan, lebih baik kamu istirahat sejenak. Tidak terima dengan ucapan Arif, bukannya beristirahat justru Ki Ganang sudah berdiri. Setelah selesai menghabisi demit itu, dirimu yang kulumat. Pertarungan seru terjadi di antara mereka. Pukulan demi pukulan Ki Ganang lancarkan sambil berpindah-pindah tempat. Arif yang melihat itu sedikit kagum. Memang benar kata Kromo Sengkono, gengsi mereka besar sekali. Entah apa yang terjadi dengan Ki Ganang, dia terlihat terburu-buru melancarkan serangan. Ki, jangan memaksa. Teriakan Arif tidak ditanggapi oleh demit itu. Hatinya begitu marah, dia tidak suka disepelekan oleh manusia. Ki Ganang mencoba untuk menembus kulit Jegrik dengan memukulkan tongkat yang ia pegangi. Namun bagai sebuah tumbuhan yang terkena angin, Jegrik hanya sedikit bergerak, bahkan luka pun tidak tertoreh di kulitnya. Sialan. Bagaimanapun juga dia harus bisa menumbangkan demit ini. Kalau sampai dia kalah pasti mereka akan mengejeknya habis-habisan, terutama Kromo Sengkono dan Banaspati. Hati Ki Ganang bertambah murka. Dia terus saja mencoba untuk menyerang Jegrik dengan berpindah-pindah tempat. Hingga saat Ki Ganang ingin memukul Jegrik dari arah samping, tangan Jegrik langsung mengarah ke leher Ki Ganang dan membantingnya ke tanah. Melihat musuhnya sudah melemah, Jegrik dengan membabi buta memukulkan kepalan tangannya berkali-kali ke arah tubuh kecil Ki Ganang. Suara yang ditimbulkan oleh Jegrik membahana, bagai suara gemuruh bencana tanah longsor. Mati, mati. Pak Arif yang melihat kengerian itu langsung memusatkan energi di telapak tangannya. Terus saja dia memusatkan energi itu hingga memadat. Percuma kalau aku harus melawannya menggunakan kekuatan fisik. Pak Arif langsung melempar bola energi berwarna putih miliknya ke arah Jegrik. Jegrik terlempar menjauh dari Ki Ganang. Melihat itu, Arif segera berpindah tempat mendekat ke arah Ki Ganang. Sudah jadi demit kamu. Jangan banyak bicara. Fokus sembuhkan lukamu. Kini di hadapannya, sosok Ki Ganang benar-benar terlihat mengenaskan. Kakinya sudah remuk, salah satu tangannya terlepas dari tubuhnya. Ada sedikit nyeri yang muncul di hati Arif saat melihat sosok yang dulu pernah ia lawan. Dari arah kejauhan, Arif merasa ada energi yang bergerak. Sontak kepalanya langsung menengok ke arah Jegrik. Benar saja, sosok siluman itu tengah berdiri sambil mengumpulkan tenaga. Pergilah, selamatkan dirimu dan bocah ingon-ingonku. Sembuhkan lukamu. Arif langsung berdiri menatap ke arah Jegrik. Dia langsung berpikir untuk mengarahkan Jegrik ke tempat yang jauh dari Ki Ganang. Hei siluman kebo, beraninya sama orang tua. Jegrik menelengkan kepalanya, mulutnya sedikit terbuka seolah tidak mengerti apa yang Arif katakan. Sial, sepertinya dia tidak pernah bersekolah. Karena tidak ada pilihan lain, Arif menghela nafas dalam-dalam. Dikumpulkan energi ke dalam kedua tangannya. Dengan sekali kedipan mata, Arif langsung menghilang dan sudah berdiri di belakang Jegrik dan langsung membuat pukulan mematikan. Jegrik yang mendapatkan serangan kuat nyaris terpental, namun dengan segera dia langsung menyeimbangkan tubuhnya dan membalas serangan Arif. Beruntung Arif bisa menghindar. Gila, demit seperti itu lahir dari apa? Terus saja Arif membuat serangan jarak jauh, mencoba menjauhkan sosok Jegrik dari Ki Ganang. Sampai Arif melihat Nakula muncul di sisi Ki Ganang dan membawa pergi demit laki-laki itu. Apa yang terjadi dengan Ki Ganang? Bima mendapati Nakula tengah muncul membawa Ki Ganang dengan kondisi yang mengenaskan. Dilihatnya kondisi Ki Ganang benar-benar memprihatinkan. Tubuhnya benar-benar seperti remahan rempeyek yang ditumbuk berkali-kali dengan ulekan batu. Tidak bisakah kau menyembuhkannya? Dengan luka seperti ini dia harus segera disembuhkan dengan air sendang pitu. Tidak ada cara lain. Bima mengerti, lantas dia mendekatkan tubuhnya ke arah Ki Ganang. Ki, bisa kau mendengarku? Hei bocah gendeng, ngomong kaya aku sarep mati wae. Malah mesem-mesem. Tolongin apa gimana gitu?
Senyum di bibir Bima lenyap seketika dipandanginya sosok demit tua yang sudah sekarat itu. Tanpa diminta 2 kali, Bima langsung duduk bersila dan menyalurkan energinya. Namun semua seketika berubah seakan dunia terbalik. Gelegar suara mematikan meledak di sekitar mereka. Bima terlempar. Pandangannya tiba-tiba saja menjadi gelap. Suara teriakan kesakitan muncul berbarengan dengan tubuhnya yang menghantam tanah. Terbatuk-batuk, Bima segera berdiri dengan menopangkan kedua tangannya pada tanah. Dari kejauhan dia melihat Sembojo tengah berdiri tepat di depan Maya, sedang Ki Ganang masih dalam posisi terlentang dengan kaki Sembojo yang berada tepat di kepalanya. Amarah Bima muncul, kekhawatiran menyelimuti dirinya, takut jika Sembojo melukai mereka berdua. Tanpa pikir panjang, Bima langsung berdiri dan berlari menerjang ke arah Sembojo. Dilemparkannya mata tombak cempoko kuning menuju tepat ke arah sosok demit wanita itu. Mengetahui Bima sudah dekat dengan dirinya, Sembojo tersenyum dan mengibaskan selendangnya. Dalam sekali kedipan mata, Bima kehilangan sosok Ki Ganang dan Maya. Mereka berdua dibawa pergi oleh Sembojo. Sial! Nyari apa, nak? Keluar! Terus saja ia mengedarkan pandangannya ke segala arah. Sejenak matanya terpaku pada Dewi dan yang lainnya. Mereka tergeletak tidak bergerak di atas tanah. Kini hanya tinggal dia dan 2 sosok yang tengah bertarung tidak jauh dari tempatnya berdiri. Kromo Sengkono masih terus saja menghajar Buto Ireng, sedang Pak Arif masih mencoba melukai Jegrik dengan serangan jarak jauh. Rawuroto. Terdengar suara tepat di belakangnya. Sontak Bima langsung melemparkan bola energi ke arah suara berasal. Namun tidak ada siapapun di sana. Ilmumu masih dangkal. Mau main-main denganku? Amarah Bima memuncak. Dia langsung membuat energi dan mengalirkan di kedua telapak tangannya. Dengan membabi buta, Bima melemparkan energinya ke segala arah. Ada sesuatu yang terkena serangannya. Dentuman itu berasal dari pendopo Sanggarpati. Bima menajamkan matanya, menoleh mencari sosok Sembojo yang mungkin saja sedang mengerung kesakitan. Seakan dunia Bima runtuh seketika saat melihat sosok yang terkena serangannya. Tubuhnya melemas, tatapannya menjadi kosong. Dengan langkah lemah, dia menuju ke arah sosok yang terlungkup tidak jauh dari tempatnya berdiri. Jantung Bima berdebar keras, matanya mulai memanas saat sudah melihat dengan jelas siapa yang terkena serangannya. Mbak, bangun Mbak. Bima tidak menjawab. Dia langsung duduk bersila dan menyalurkan energinya pada Maya. Tidak ada perubahan sama sekali. Tubuh Maya tetap menghitam. Sudah Bim, tidak akan berguna. Maafkan aku Mbak. Maaf. Air matanya mulai keluar deras dari matanya yang indah. Maya tidak menjawab. Tubuhnya tersengal dan memuntahkan darah banyak sekali. Terima kasih Bim. Mbak, bangun Mbak. Kan aku sudah bilang jangan main-main denganku. Sekarang itu semua ganjarannya untukmu. Amarah Bima memuncak, matanya menjadi gelap seketika. Di dalam batinnya hanya ada satu: bunuh Sembojo. Bima beranjak, matanya mengedar ke segala sisi. Dilihatnya tidak jauh dari Kromo Sengkono sudah mulai kewalahan melawan Buto Ireng. Bima bergerak karena mereka yang melangkah dengan perlahan membawa nafsu membunuh yang luar biasa. Bunuh makhluk itu. Bima terus berjalan ke arah Kromo Sengkono. Hingga saat tiba di dekat mereka, Bima langsung melempar bola energi yang benar-benar padat ke arah Buto Ireng. Terdengar suara dentuman keras saat bola energi Bima menghantam punggung Buto Ireng. Bim, apa yang kau lakukan? Di mana yang lain? Bima tidak menjawab pertanyaan Kromo Sengkono. Matanya terus menatap nyalang sosok Buto Ireng yang tersungkur tidak jauh dari tempatnya berdiri. Kromo Sengkono tersentak. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Bim. Bima tetap tidak bergeming. Dia terus menatap ke arah Buto Ireng. Kini mata tombak cempoko kuning sudah muncul di tangan Bima. Dengan seringai mengerikan, Bima berjalan menuju ke arah Buto Ireng.
Saat sudah berada di depan sosok demit itu, Bima langsung menarik tangan Buto Ireng dan menebasnya satu persatu. Buto Ireng berteriak kesakitan ketika Bima mencabuti satu persatu tangannya dengan mudah. Bima melakukannya selayaknya mencabuti bulu ayam yang masih hidup-hidup. Keluar apa aku bunuh pembantumu! Nyawa anak perempuan itu tidak sebanding dengan Buto Ireng. Bunuh kalau kamu mau membunuhnya. Bima terpancing, dia benar-benar muak dengan Sembojo. Tangannya mengepal keras. Dengan keras Bima menarik kepala Buto Ireng sampai ke bawah kakinya. Bima terus saja menghujamkan mata tombak cemboko kuning ke tubuh Buto Ireng tanpa belas kasihan. Saat ini dia tidak peduli bagaimanapun caranya, dia harus membuat Sembojo keluar. Bim, apa yang kamu lakukan? Bima berhenti, kepalanya menoleh ke arah Kromo Sengkono. Mundur atau kamu yang aku bunuh. Kromo Sengkono terkesiap, ketakutannya benar-benar terjadi. Sudah sedari lama dia diberi wejangan oleh Simba. Dia berpesan jangan sampai Bima lepas kendali. Kromo Sengkono mengedarkan pandangannya, mencari penyebab kenapa Bima sampai seperti itu. Keluar apa aku lumat demit ini! Bunuh demit itu yang sudah membuat temanmu cilaka. Bima terdiam tidak menjawab. Muncul dalam kepalanya bagaimana sosok yang ada di depannya merasuki tubuh Panji, membuat penyakit yang ada di tubuh Panji membunuh Ki Suratno. Seketika tangan Bima bergerak memegangi kedua ujung mulut Buto Ireng. Tidak ada belas kasihan di dalam hatinya. Dengan sekali sentakan keras, Bima menarik kedua tangannya berlawanan arah. Terdengar suara tulang yang patah dan cairan hitam yang memercik ke tubuh Bima. Kepala Buto Ireng terbelah menjadi dua. Seketika Bima melemparkan kepala itu ke arah samping kanan kirinya. Sekarang dipandanginya satu sosok yang tengah bertarung dengan Pak Arif. Senyum Bima mengembang, langsung saja dia berlari dengan cepat ke arah Pak Arif dan Jegrik. Saat sudah berada dalam jangkauan, Bima langsung melompat dengan gerakan yang mantap. Kakinya mendarat sempurna di atas pundak Jegrik. Kali ini Bima tidak membuang-buang waktu untuk berbicara dengan Sembojo. Di dalam hatinya hanya satu: musnahkan makhluk yang ada di depannya. Kedua tangan Bima terangkat ke atas, mata tombak cemboko kuning ia genggam erat-erat. Kemudian dengan ayunan keras Bima menghujamkan mata tombak itu menuju tepat ke arah kepala Jegrik. Jegrik mematung, matanya membulat, darah mengucur dari kepalanya. Tanpa sempat mengucapkan sesuatu, demit itu tumbang. Melihat Bima menjadi beringas, Pak Arif mencoba mendekat ke arah Bima, namun langkahnya ditahan oleh Kromo Sengkono. Apa yang terjadi? Dia sedang dipermainkan oleh Sembojo. Nafsu sudah menguasai sukmanya. Pak Arif memandang Bima, menajamkan batinnya. Benar saja dia melihat asap hitam menguar dari tubuh Bima. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada. Hanya dirinya sendiri yang bisa menghentikan itu semua. Kita hanya bisa menahannya agar tidak menghancurkan tempat ini. Pak Arif mengangguk. Ia berpikir mungkin bisa menghentikan Bima saat ini. Aku akan coba untuk menyadarkannya. Kau selamatkan yang lainnya. Pak Arif mulai mendekat ke arah Bima, sementara Kromo Sengkono mengangguk dan langsung menghilang dari pandangan, melakukan apa yang diminta oleh Pak Arif. Bim. Bima yang mendengar namanya disebut menghentikan tangannya menaikkan tubuh Jegrik. Pandangannya datar menatap ke arah Pak Arif. Nendi Sembojo. Aku tidak tahu. Tenangkan hatimu, sadarlah. Pak Arif maju selangkah mendekat ke arah Bima. Tubuh Pak Arif tersentak, bahkan dalam jarak sejauh ini energi Bima benar-benar menekan batinnya. Sekali lagi, di mana Sembojo? Bima yang masih dikuasai oleh nafsu amarah sama sekali tidak mengenali Arif. Di dalam pikirannya dan hatinya hanya ingin menemukan Sembojo dan membalas semua yang sudah diperbuatnya. Arif tidak menjawab pertanyaan Bima, namun dia harus bersiap-siap jika tiba-tiba saja bocah itu menyerangnya. Belum sempat Arif selesai berpikir, dalam sekedipan mata Bima sudah muncul di depannya. Tanpa melihat siapa Arif, dia langsung memberikan serangan mematikan ke arah tubuh laki-laki tua itu.
Tubuh Pak Arif terpental beberapa meter ke belakang. Belum sempat dia berdiri, Bima sudah muncul di atas tubuhnya. Di mana Sembojo? Bima melancarkan pukulannya ke arah Pak Arif. Tidak ada jawaban. Arif tetap diam membisu dan terus memandang Bima. Bima jengkel saat melihat lawannya hanya diam membisu, terus saja memukulkan kepalan tangannya ke arah Pak Arif. Kendalikan dirimu, Bim. Dia hanya berdiam diri, tidak membalas serangan Bima. Bayangan anak laki-laki yang tersenyum tulus yang dulu pernah dia lihat sungguh membuatnya tidak tega untuk membalas perlakuan bocah ini. Di mana? Jawab! Di mana Sembojo? Dalam amarah yang Bima lampiaskan pada Arif, setetes air mata keluar dan membasahi pipi pemuda itu. Pak Arif yang melihat air mata Bima terenyuh. Anak laki-laki ini hanya ingin melindungi orang-orang di sekitarnya. Bima berdiri, dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Mata tombak cempoko kuning berkilat terkena cahaya matahari yang meredup. Arif tahu mungkin dia akan berakhir di sini. Sekali lagi dia menatap ke arah Bima. Senyuman muncul dengan tulus. Kau benar-benar mirip dengan anakku, Bim. Bima mengeram, dia muak dengan laki-laki yang ada di depannya. Saat ini dia hanya ingin tahu di mana Sembojo. Mati. Pak Arif memejamkan matanya, dia sudah siap menjemput kematiannya. Setidaknya dia sudah menepati janjinya untuk menjaga bocah laki-laki yang ada di depannya. Lama Arif menunggu, tapi tidak terjadi sesuatu. Bahkan kini ia mendengar suara isak tangis wanita. Perlahan dia membuka mata, nampak Bima masih berdiri di atas tubuhnya dengan tangannya masih terangkat. Tapi ada sesuatu yang aneh. Sudah, Bim, hentikan. Nafas Bima memburu, matanya masih menatap Pak Arif dengan pandangan kesumat. Entah kenapa dia merasa benci sekali dengan laki-laki yang ada di depannya. Bim, tenangkan dirimu. Ingat, Sembojo tidak di mana-mana. Dia ada di kepalamu. Bima melunak, dia menurunkan tangannya perlahan. Mbak. Iya, Bim, bangun. Jangan biarkan dia menguasaimu. Bima tersenyum, air matanya mengalir deras. Lambat laun energinya melemah. Benar. Jangan kau turuti nafsumu. Ingat, dia hanya ingin memanfaatkanmu. Tubuh Bima tersentak hebat. Ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Mbak, kamu kenapa? Bima mendapati Maya sudah memeluknya dengan erat. Maya menggelengkan kepalanya dan melepaskan Bima. Sudah, kita tolong Pak Arif dulu. Bima menoleh ke samping. Dia terperanjat hebat, kaget melihat keadaan Pak Arif yang hampir mirip dengan Ki Ganang. Pak, siapa yang melakukan ini? Pak Arif gak apa-apa kan? Mari kita sembuhkan lukamu dulu, Pak. Kalau sudah tua jangan memaksa diri seperti ini. Maya dan Pak Arif hanya menghela nafas. Untungnya mereka sudah terbiasa dengan sifat Bima yang ajaib. Pantas saja Kromo Sengkono sangat cocok dengan Bima. Keduanya sama-sama makhluk ajaib. Kromo Sengkono dan Banaspati tiba-tiba saja muncul. Keduanya memegangi pundak ketiga manusia itu dan menghilang. Kini mereka semua sudah berkumpul lagi. Keadaan Ki Ganang masih mengenaskan. Nakula masih mencoba untuk menyembuhkannya. Apa yang sudah terjadi? Bukannya kalian tadi terkena serangan? Bukan Sembojo yang menyerang kami. Maksudmu Banaspati? Di belakang Bima nampak semua dedemit melotot ke arah Banaspati meminta untuk berhenti bicara. Tapi seolah tidak paham dengan situasi, dia tetap menjawab pertanyaan Bima. Yoko itu Railing duduk bersila, setelah itu ngamuk-ngamuk. Bocah bek. Ucapan Banaspati terhenti. Tiba-tiba saja Kromo Sengkono menjita kepalanya dengan keras. Kenapa? Bima penasaran menatap ke arah Kromo Sengkono. Ditengoknya ke arah sekitar. Tempat itu benar-benar porak-poranda. Nanti aku jelaskan. Sekarang kita selesaikan urusan kita dengan Sembojo. Bima menengok ke arah pendopo. Benar saja di sana Sembojo tengah berdiri tersenyum memandang mereka semua. Senyuman bahagia yang benar-benar memuakkan untuk Bima. Ki, aku butuh bantuanmu.
Mendengar suara di dekatnya, pelan Ki Ganang membuka matanya, ditatapnya Bima lekat-lekat. Apa? Tolong berikan keris Gondol Rogo yang kau simpan. Gah. Ucap Ki Ganang singkat lalu kembali memejamkan matanya. Bima kaget, tidak menyangka kalau permintaannya ditolak mentah-mentah. Dia awalnya mengira kalau Ki Ganang sudah berubah dan mau membantu mereka. Ki, tolong. Ini semua permintaan Cempaka Kuning. Hanya dengan keris itu kita bisa keluar dari tempat ini. Rauros. Ki Ganang masih dalam posisi menutup mata. Semua mata tertuju ke arah Ki Ganang. Bahkan Dewi yang sedang menyembuhkan Pak Arif ikut terdiam. Kenapa mereka masih sempat bertengkar? Pak Arif hanya menggelengkan kepalanya, tidak mau berkomentar. Dia tahu sudah ada dendam di antara Bima dan Ki Ganang. Maya yang takut jika Bima kembali mengamuk berjalan ke arah Ki Ganang. Terlebih Bima saat ini masih memegangi mata tombak Cempaka Kuning, khawatir jika tiba-tiba saja bocah gila itu nekat menusuk Ki Ganang yang masih tidak berdaya. Maya memegangi pundak Bima memintanya untuk mundur. Ki, mohon maaf aku minta tolong. Sebentar saja aku pinjam pusakanya. Duh Cahayu, oleh kowe tak silihi pusaka iki, tapi bariku aku ikut kamu ya. Ikut lagi, tapi selesaikan dulu urusannya ada di sini. Mbak! Bima tidak terima, tidak mungkin Maya menyetujui permintaan Ki Ganang. Mendengar Bima meneriakkan namanya, Maya berpaling melotot ke arah Bima. Bima bergidik, tatapan sepupunya benar-benar mengerikan, seolah Maya sedang mengatakan, diam atau mati. Kembali Maya berpaling ke arah Ki Ganang. Tolong ya Ki. Sejurus kemudian Ki Ganang mengangkat tangan kanannya, pendar cahaya kemerahan menyelimuti tangannya. Kini nampak keris Gondol Rogo sudah dipegangi oleh Ki Ganang. Bocah demit. Ki Ganang menatap ke arah Bima. Bima berengkut, dia sama sekali tidak menyukai makhluk yang bernama Ki Ganang. Bima mendekat ke arah Ki Ganang. Aku titip pusaka iki. Bima menerima keris Ki Ganang. Seketika dia merasakan sebuah aliran listrik yang mengalir ke dalam tangannya. Terima kasih. Nakula dan Sadewa, jaga Maya di sini. Dewi tolong sembuhkan Pak Arif, Kromo Sengkono dan Banaspati bantu aku botakin rambut wanita itu. Alah, sosokan. Kromo Sengkono langsung menyentuh pundak Bima dan menghilang dari pandangan, sedang Banaspati berubah menjadi bola api dan terbang ke arah pendopo Sanggarapati. Seketika semua yang ada di sana menghela nafas. Bahkan Dewi berpikir tidak menyangka kalau Bima yang memiliki takdir untuk menyelamatkan mereka semua. Bocah itu terlalu ajaib. Sudah selesai bicaranya. Terima kasih sudah menunggu. Bagaimana rasanya jadi begundal? Sudah lihat kan? Aku bisa membuatmu membunuh teman-temanmu. Bima diam, tangannya terkepal menahan amarah. Jadi tadi dia mengamuk karena ulah Sembojo. Kromo Sengkono yang menyadari Bima menahan emosi langsung mendekat. Tenang dong pikirmu, jangan terbawa nafsu. Di mana Cempaka Kuning? Bima diam, dia tidak menjawab pertanyaan Sembojo. Bocah tengik. Jangan sombong karena kamu membawa keris dan 2 demit yang ada di belakangmu. Tidak akan bisa kamu melempat aku. Sudah selesai bicaranya? Demit wanita itu mengeram, wajahnya berubah menyeramkan, taringnya mulai memanjang, kulitnya berubah warna menjadi kehijauan, serta lidahnya menjulur mengerikan. Sekarang, Bima melemparkan mata tombak miliknya ke arah Sembojo. Banaspati langsung berubah menjadi api dan menyerang ke arah Sembojo. Sedang Kromo Sengkono memegangi Bima dan menghilang dari pandangan. Sembojo menoleh ke segala arah, sekali dia mengibaskan selendangnya mengarah ke Banaspati. Namun itu semua tidak membuat Banaspati mundur. Dia tetap bergerak ke arah Sembojo. Dari arah belakang Bima menerjang. Keris Gondol Rogo dari tadi sudah dipegang. Tinggal sejengkal Bima bisa mengenai tubuh Sembojo. Tiba-tiba saja Sembojo berputar dengan anggun.
Sepersekian detik Bima tidak menyadari apa yang tengah terjadi. Tubuhnya terpental jauh ke belakang. Sosok Romo Sengkono yang muncul di samping Sembojo juga ikut terpental. Bahkan Banaspati yang bentuk bola api melesat menjauh dari Sembojo. Suara ledakan keras memekakkan telinga. Separuh pendopo Sanggarpati hancur tidak bersisa. Bima mengerjap, kepalanya terasa ngilu. Sesekali tangannya bergerak memegangi kepalanya. Bima merasakan darah segar mengucur deras dari belakang kepalanya. Sial! Dia kebingungan bagaimana dia masih bisa bertahan dengan serangan mematikan seperti itu. Belum sempat Bima mencari keberadaan Romo Sengkono, tiba-tiba saja terdengar suara dengung mengerikan. Berbeda dengan suara gamelan yang ditimbulkan saat Maya menari. Suara gamelan yang Bima dengar saat ini sungguh membuat bulu kuduknya meremang. Hawa kematian datang dari berbagai arah. Sontak Bima melihat ke arah Sembojo. Sosok demit itu sedang melakukan sebuah tarian yang mirip sekali dengan Maya. Perlahan Bima bangkit, kepalanya terasa sakit sekali. Beberapa meter di dekatnya, sosok Romo Sengkono juga mencoba untuk berdiri. Kau tidak apa-apa, Bim? Apa yang sedang terjadi? Lihatlah. Romo Sengkono menunjuk ke arah pepohonan. Jantung Bima berdebar lebih keras, sangat perlahan. Bagai sebuah memori yang datang kembali dalam ingatannya. Sosok-sosok penghuni alas lali jiwa mulai muncul dari balik pepohonan. Bentuk mereka beraneka ragam, mulai dari pocong, wanita dengan mata yang hampir keluar, sampai sosok tinggi besar berbulu mirip sekali dengan buto irang. Ayo. Romo Sengkono langsung memegangi bahu Bima. Dalam sekali tarikan nafas, Bima sudah berdiri di antara teman-temannya. Bagaimana Sembojo bisa memanggil mereka? Ia dulu memang bertugas untuk memanggil mereka. Tapi setelah Cempoko Kuning mengetahui kalau Sembojo memiliki niat untuk membuka pagar gaib alas lali jiwa, Cempoko Kuning dibantu sang raja mengusir Sembojo. Sekarang semua terlihat jelas. Selama ini Bima bertanya-tanya kenapa Sembojo begitu ingin bertemu dengan Cempoko Kuning. Jadi dia datang kemari untuk membalaskan dendam. Bukan hanya itu saja, dia berniat untuk melakukan ritual labuh mayit di tempat ini. Labuh mayit? Benar, labuh mayit. Ritual yang digunakan untuk mengambil sukma dari seseorang. Bagi manusia itu untuk kejayaan, kekayaan, namun bagi para demit berarti itu budak. Lebih buruk lagi jika ritual itu menggunakan orang-orang yang memiliki kemampuan seperti dirimu atau Maya. Kemampuan Sembojo akan meningkat secara drastis. Jadi dia kesini untuk menghancurkan alas lali jiwa. Dewi menggeleng, lebih dari itu. Dia ingin membuka pagar gaib yang ada di alas lali jiwa. Dengan begitu para dedemit yang ada di alas ini bisa leluasa masuk dan keluar ke dunia manusia. Kalian tahu kan apa artinya itu? Bima menghela nafas. Dia paham jika itu semua terjadi, Sembojo hanya salinan dari Gendiswari, namun dengan kekuatan yang jauh lebih besar dan mematikan. Ayo kita selesaikan. Mustahil menghabisinya tanpa Cempoko Kuning. Sedang aku juga tidak tahu kemana dia pergi. Dia hanya bilang akan menghilangkan hawa keberadaannya. Setelah itu dia memintaku untuk menggunakan keris ini untuk menolong kalian. Dewi nampak berpikir jika memang Cempoko Kuning memberikan arahan pada Bima, dia pasti sedang melakukan sesuatu. Suara alunan gamelan mulai terdengar lebih cepat. Para demit penunggu alas lali jiwa semakin banyak terlihat. Nakula dan Sadewa jaga Maya dan Ki Ganang. Bima dan aku akan melawan Sembojo. Sisanya kalian urus demit-demit itu. Bim, ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Maksudnya? Jaga saudarimu, dialah yang memanggil kami semua ke tempat ini. Di dalam tubuhnya sekarang ada air sendang pitu dan darah sang raja. Setelah ini, aku yakin masih banyak demit atau orang sakti yang akan mengincarnya. Baik, sekarang bisa kita selesaikan semua ini. Aku tidak tahu berapa lama lagi tubuhku bisa bertahan di dunia manusia. Semakin kita menunda, semakin nyawa kami dalam bahaya. Mari kita lakukan. Sejurus kemudian Dewi langsung menyentuh pundak Bima. Perasaan terhimpit dan menyesakan kembali melanda Bima. Dalam satu kedipan mata mereka berdua sudah ada di depan Sembojo.
Gunakan semua kemampuanmu, kita lakukan dalam sekali serangan. Bima hanya mengangguk. Dia langsung memfokuskan energinya ke arah telapak tangannya. Sementara Dewi juga melakukan hal yang sama, seolah tidak menyadari kehadiran Bima dan Dewi. Sembojo terus saja menari, meliuk-liukan tubuhnya mengikuti irama gamelan yang terdengar di sekitar mereka. Bersamaan Dewi dan Bima melompat ke arah Sembojo. Kedua tangan mereka masing-masing memegangi pusaka yang mereka miliki. Terdengar suara dentuman yang diakibatkan oleh serangan Dewi dan Bima ke arah Sembojo. Dewi dan Bima terlempar, namun keduanya langsung berdiri dan kembali menyerang Sembojo. Tidak ada yang berubah. Sembojo masih saja terus menari. Bahkan saat ini penduduk alas Lali Jiwo terus saja bermunculan dari segala arah. Apa yang harus kita lakukan? Ia mengedarkan pandangannya mengitari Sanggarpati. Tidak jauh dari tempatnya berdiri, sosok Romo Sengkono, Pak Arif, dan Banaspati tengah bertempur habis-habisan dengan para demit liar itu. Tidak bisa. Dia sudah terlalu dalam masuk ke lembah kematian. Saat ini tubuhnya sudah dikuasai oleh nafsu dan dendam. Terdengar suara lembut dari arah belakang mereka. Sontak Bima dan Dewi memalingkan kepala mereka. Bibir Bima tersungging penuh kebahagiaan. Sosok Cemboko Kuning tengah berjalan anggun menuju ke arah mereka. Aku tahu kamu merasa bertanggung jawab atas semua ini. Tapi aku meminta izinmu untuk menghentikan orang yang sudah merawatmu dan Gendiswari. Semua masalah ini ada karena kecerobohanku. Dewi hanya mengangguk, sama sekali tidak membantah apa yang dikatakan oleh Cemboko Kuning. Kemudian wanita cantik itu berpaling ke arah Bima. Saat setelah aku menghentikan Sembojo, gunakan keris itu untuk menyelamatkan mereka semua. Setelah semua ini selesai, aku akan mengembalikan apa yang semestinya tidak berada di sini. Jantung Bima berdegup kencang. Dia paham apa yang dimaksud oleh Cemboko Kuning. Mungkinkah? Cemboko Kuning mengangguk dan berpaling ke arah Sembojo. Ada rasa sesal dalam hatinya saat melihat Sembojo terbelenggu oleh nafsu di dalam hatinya. Nyai, tolong hentikan. Cemboko Kuning berjalan mendekat ke arah Sembojo. Dewi menyentuh tangan Bima dan segera menyeretnya ke belakang karena Dewi yakin setelah ini Sembojo akan menghentikan tariannya. Benar saja, tarian Sembojo mulai melemah. Suara gamelan sayup-sayup mulai menghilang dari tempat itu. Kita bisa menyerangnya bersama-sama, ucap Bima saat menuruti Dewi menjauh dari Sembojo dan Cemboko Kuning. Dewi menggeleng. Tidak hanya Cemboko Kuning yang mampu menghentikan Sembojo saat ini. Lebih baik diam dan perhatikan. Bima menurut. Mereka mundur agak jauh dari dua sosok demit perempuan itu. Kepala Bima mulai pusing. Dia tahu tubuhnya di alam sana sudah hampir mencapai batasnya. Sekarang apa keinginanmu? Sukmamu. Cemboko Kuning tersenyum. Tidak ada ketakutan sama sekali dalam dirinya. Ritual labu mayitmu sudah tidak berguna. Sukma-sukma yang dikumpulkan sudah kubebaskan. Pilihanmu satu, mati atau pergi. Meskipun Cemboko Kuning mengatakan semua itu dengan nada yang lunak, akan tetapi Bima merasa setiap kata yang diucapkan oleh demit wanita itu adalah sebuah titah. Sembojo mengeram. Wanita itu langsung menerjang Cemboko Kuning dengan menyabetkan selendangnya berkali-kali. Sejenak Bima berpikir kalau kemampuan Cemboko Kuning masih jauh di bawah Sembojo, namun perkiraannya salah. Bak seorang Serikandi yang sedang bertempur melawan musuhnya, Cemboko Kuning menghindar dan melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Sembojo. Jangan sombong. Saat Sembojo sudah hampir berdiri, sebuah tombak menancap tepat di jantungnya. Cemboko Kuning menoleh. Bima dengan cengiran khasnya menatap Sembojo dengan pandangan kesumat. Awalnya aku ingin mencukur rambut yang ada di kepalanya, tapi aku berubah pikiran. Jauh lebih baik kalau Sukma demit ini tersegel di dalam keris Gondol Rogo. Bocah ini. Aku tahu kau bisa mengalahkannya, tapi aku sudah benar-benar lelah dengan semua hal yang dia lakukan. Maafkan aku sudah lancang. Tidak akan ada yang bisa menghalangi niatmu. Lakukan jika menurutmu itu benar. Bima mengangguk. Dia langsung duduk bersila di hadapan Sembojo, mengerahkan energinya untuk menyegel Sembojo dalam keris Gondol Rogo.
Tepat saat energi Bima menyentuh keris Gondolrogo, tiba-tiba saja Maya muncul di belakang Sembojo bersama Nakula dan Sadewa. Seketika dia meletakkan tangannya di kepala Sembojo, energinya terus mengalir bercampur dengan milik Bima. Sembojo mengerang saat tumbukan energi Bima dan Maya mengenai tubuhnya. Keris Gondolrogo mengeluarkan pendar cahaya putih. Berbeda dengan cahaya saat benda itu dikeluarkan dari tubuh Ki Ganang, perlahan tubuh Sembojo dilingkupi cahaya putih dan terus masuk ke dalam keris yang tertancap di dadanya. Aku akan ingat perlakuan kalian, ucap Sembojo dan langsung menghilang dari pandangan. Sejurus kemudian keris Gondolrogo terjatuh ke lantai. Akhirnya, belum selesai. Lihatlah. Bima dan Maya langsung melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Cempoko Kuning. Benar saja, para penghuni alas Lali Jiwo masih terus muncul dan menyerang Romo Sengkono, Pak Arif dan Banaspati. Pulangkan mereka, lakukan seperti saat kalian memanggil para punggawa itu. Bima dan Maya mengangguk. Bima langsung duduk bersila dan mengucapkan mantra, sedang Maya memejamkan matanya dan mulai menari. Sekali lagi terdengar suara gamelannya memecah keheningan Sagarpati. Perlahan para demit liar yang sengaja dikurung di alas Lali Jiwo berhenti dan kembali masuk ke dalam hutan. Kalian semua berendamlah di Sendang Pitu. Pulihkan sukma kalian, setelah itu barulah kembali ke raga kalian yang ada di dunia manusia. Bersama-sama mereka pergi ke Sendang Pitu. Setibanya di sana, Bima langsung melepaskan pakaiannya dan bermeditasi di dalam sendang. Sedang Maya hanya mengambil air sendang lalu meminumnya banyak-banyak. Mbak, ayo lepaskan pakaianmu dan masuk ke sendang. Maumu. Maya berjalan ke arah Cempoko Kuning dan Dewi yang tengah duduk di atas batu tidak jauh dari sendang. Apa ada yang salah? Tidak, Bim, semua ucapanmu benar. Tidak ada yang salah. Demi saja tahu kalau manusia itu akalnya tidak berguna. Bima cemberut tidak menjawab ucapan Banaspati yang memang dari dulu selalu menyebalkan. Sedang Romo Sengkono dan Ki Ganang hanya diam dan terus memusatkan perhatiannya untuk menyembuhkan tubuh mereka. Beberapa saat mereka bersemedi di dalam sendang. Saat Bima membuka mata mereka, semua sudah duduk berkumpul di atas batu tidak jauh dari sendang. Perlahan Bima bangkit mengenakan pakaiannya. Bim, sini. Bagaimana keadaanmu, Mbak? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ada satu hal yang ingin aku tanyakan. Pandangan Bima lurus mengarah ke Cempoko Kuning yang duduk anggun di atas batu. Tidak menjawab pertanyaan Bima, Cempoko Kuning hanya mengangguk. Kenapa Maya bisa memiliki energi Gendiswari? Sama halnya dengan dirimu dan aku. Saat Gendiswari menguasai Maya, dia akan masuk ke dalam tubuhnya. Dengan begitu energi mereka akan bercampur. Jadi energi Sembojo sekarang juga ada dalam tubuhku. Iya. Dan tugasmu adalah mengendalikan nafsumu agar dia tetap berada di tempatnya. Aku sudah bicara dengan Ki Ganang. Dia sudah setuju untuk memberikan keris miliknya untukmu. Tenanglah bocah gendeng. Aku akan terus bertemu denganmu. Janji tetap janji. Bima tahu Maya sudah membuat perjanjian dengan Ki Ganang. Mau tidak mau dia akan terus berinteraksi dengan demit menyebalkan itu. Bima mengedarkan pandangannya mencari sosok laki-laki yang sudah lama ingin ia temui. Saat mereka saling bertemu, Bima tersenyum dan memalingkan wajahnya kembali ke arah Cempoko Kuning. Jika Sendang Pitu sudah hidup, apa berarti mereka semua bisa lepas dari tugas mereka? Jantungnya berdebar keras berharap apa yang dia pikirkan sesuai dengan kenyataan. Cempoko Kuning diam. Lama dia memperhatikan Bima, sedang dedemit yang ada di sekitar mereka menatap bingung Cempoko Kuning dan Bima. Kecuali Maya yang tersenyum, dia paham apa yang dimaksud oleh Bima. Jika mereka ingin pergi, aku tidak melarang. Seperti dugaanmu, Sendang Pitu sudah hidup di dalam diri seseorang. Tugas kami sudah selesai di sini. Sekarang setelah semua selesai, bisakah kita pulang ke alam manusia? Laki-laki itu tersenyum mengangguk. Seketika kabut tebal muncul di sekitar Bima. Pandangannya menjadi kabur dan sebuah tarikan kuat menghantam bagian belakang kepalanya. Tiba-tiba saja semuanya menjadi gelap.
Bima mengerjapkan matanya, kepalanya terasa begitu berat. Entah kenapa dia merasa tidurnya begitu pulas, seolah dia sedang bermimpi berkelana menuju alam yang dulu pernah dimasukinya. Sudah bangun? Pak Arif, berbaringlah, tubuhmu masih belum kuat untuk bergerak. apa yang terjadi? Nanti setelah kamu sembuh baru kita bicara. Lama banget bangunnya. Bima tersenyum menyeringai, sepertinya mereka terlalu lama masuk ke alam lain sampai tubuh mereka harus mendapatkan perawatan seperti ini. Setelah beberapa hari semenjak kepulangan Bima dan Maya di rumah sakit, menurut cerita dari orang tua mereka, keduanya ditemukan dengan tubuh tergeletak di lantai dengan darah yang sudah mengering. Jadi Ki Ganang benar-benar mengikutimu? Entahlah, aku belum coba untuk memanggilnya. Suasana tiba-tiba saja berubah, udara di sekitar mereka menjadi dingin. Tubuh Bima tersentak saat mendapati ada sosok demi tua mirip monyet tengah jongkok di atas meja dekat dengan mereka. Ada apa, Cahayu? Tidak, Ki. Tadi bilang kalau dia kangen sama Ki Ganang. Seketika senyum lenyap dari bibir Ki Ganang. Keduanya menatap penuh dengan kebencian. Baik Bima maupun Ki Ganang tidak pernah menyukai satu sama lain. Gila nih. Sedang beberapa meter dari tempat Bima dan Maya duduk, Pak Arif mengawasi mereka berdua dengan senyum bahagia. Bersabarlah, sepertinya kita akan sering-sering melihat Bima dan Ki Ganang bertengkar, ucap Kromo Sengkono yang juga langsung menghilang dari pandangan. Sekian. Terima kasih buat Netra Kala yang telah mengizinkan Kang Selamet membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.